Di era digital yang berkembang pesat, dunia sedang berlomba mengejar inovasi dan teknologi. Negara-negara maju sibuk menciptakan kecerdasan buatan, mengembangkan robotika hingga merencanakan perjalanan keluar angkasa. Sementara itu di Indonesia banyak yang masih sibuk dengan perdebatan tak berujung tentang moralitas, agama, dan isu-isu yang kadang terasa seperti dejavu dari abad-abad sebelumnya. Alih-alih bergerak maju, kita justru semakin terjebak dalam lingkaran retorika yang tak kunjung usai. Pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk dalam roda yang berputar, atau kita saat ini termasuk dari roda yang tidak bergerak sama sekali? Jika melihat ke luar negeri, kita bisa melihat bagaimana negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat terus berinovasi. Mereka fokus pada riset, eksplorasi luar angkasa, dan pengembangan teknologi yang bisa mengubah cara hidup manusia. Misalnya Jepang sedang mengembangkan robot-robot yang bisa membantu kehidupan manusia, dari industri hingga perawatan lansia. Tiongkok semakin agresif dalam ekspansi teknologi 5G. Sementara Amerika Serikat sibuk dengan proyek AI-nya yang dapat mengubah sistem ekonomi dan sosial secara global. Sementara itu di Indonesia, isu yang viral justru semakin kuat. Banyak manusia yang mengagungkan manusia lebih dari Tuhannya. Kita masih sibuk berdebat tentang apakah perempuan boleh naik sepeda motor dengan posisi mengangkang atau tidak. Pada zaman dahulu, Islam pernah menjadi motor penggerak peradaban. Pada masa keemasan Islam, seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, Al-Farabi dalam filsafat, dan Al-Zarawi dalam bidang bedah. Mereka semua membawa dunia pada pencerahan ilmu pengetahuan. Mereka bukan hanya berlandaskan iman, tetapi juga berpikir kritis dan logika untuk memajukan peradaban. Al-Khawarizmi misalnya menciptakan konsep aljabar yang masih digunakan hingga kini, sedangkan Ibnu Sina menulis The Canon of Dimension yang menjadi rujukan di universitas Eropa selama ratusan tahun. Namun di Indonesia kita justru lebih sering menggunakan agama sebagai alat perdebatan yang memperlambat kemajuan. Muslim terdahulu yang memandukan iman dengan ilmu, bukan sekedar mempertahankan dogma tanpa pemikiran kritis. Sejarah peradaban manusia selalu bergerak dalam siklus. Ada masa kejayaan, ada pula masa stagnasi dan kemunduran. Namun yang membedakan sebuah bangsa dari yang lain adalah bagaimana mereka merespon siklus tersebut. Apakah mereka bangkit dan bergerak maju, atau justru terjebak dalam ilusi nostalgia dan stagnasi. Anak muda Indonesia tampak kehilangan arah, lebih banyak terseret dalam arus konsumsi pasif ketimbang menjadi pencipta perubahan. Mengapa hal ini terjadi? Dalam filsafat ada konsep heteronomi, keadaan di mana seorang atau sesuatu kelompok hidup berdasarkan aturan eksternal tanpa berpikir secara mandiri. Banyak anak muda di Indonesia hidup dalam kondisi ini. Mereka dididik untuk patuh tanpa mempertanyakan, menerima tanpa menggugat. Tradisi diajarkan sebagai sesuatu yang sakral, yang harus diterima apa adanya, bukan sebagai sesuatu yang bisa diuji. Agama, budaya, dan nilai-nilai sosial tidak lagi menjadi inspirasi untuk inovasi seperti zaman pada Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi, tetapi berubah menjadi batasan yang mengekang eksplorasi dan intelektual. Maka kita melihat generasi yang lebih takut kepada stigma sosial dibandingkan kebenaran, lebih sibuk mempertahankan kesopanan dibandingkan mengejar kebijaksanaan. Mereka tidak berpikir maju karena diajarkan bahwa mempertanyakan adalah bentuk pemberontakan. Jane, seorang filsuf postmodern, berbicara tentang simulakra, realitas buatan yang menggantikan realitas sejati. Di era digital, anak muda hidup dalam dunia simulasi yang penuh dengan ilusi pencapaian instan. Seseorang bisa merasa penting hanya dengan mendapatkan like dan followers. Mereka bisa merasa berprestasi hanya dengan viral di media sosial. Ini menciptakan generasi yang lebih mengejar validasi daripada substansi, lebih sibuk membangun citra dibandingkan karakter. Dalam dunia nyata, ilmu keterampilan dan kebijaksanaan membutuhkan proses panjang yang melelahkan. Tapi di dunia digital, seseorang bisa menjadi ahli dalam semalam tanpa belajar apapun. Maka, mengapa harus bersusah payah berpikir maju jika dunia virtual menawarkan kemudahan dan kepuasan instan? Jika anak muda Indonesia ingin keluar dari keterpurukan ini, kesadaran untuk melihat kenyataan dengan jujur, kita harus mengakui bahwa kita tertinggal, bahwa kita terlalu lama berdebat tanpa solusi, bahwa kita terlalu lama menganggungkan simbol tanpa substansi. Keberanian untuk berpikir berbeda. Jika semua orang mengikuti arus, maka akan dibutuhkan beberapa orang yang cukup berani untuk berenang melawannya. Anak muda harus mulai mempertanyakan, mulai membaca lebih banyak, mulai mencari jawaban dengan dirinya sendiri. Terima kasih.